Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu dosen, selaku pembimbing mata kuliah sistem simulasi sistem industri. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Tahir Kasta Kamila Hadin dengan NIM 122230210 dari kelas C untuk mata kuliah simulasi sistem industri. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya untuk tugas untuk eh, promodel dari ujian tengah semester. Di sini adalah hasil dari kerja saya, has, hasil dari pekerjaan saya. Eh, saya akan menampilkannya dimulai dari location. Di sini pertama-tama dari gudang kain untuk eh, untuk bahan baku kain di sini dari gudang kain kita menuju ke gudang kain dengan kapasitas 1.000 menuju ke departemen pengukuran. Selanjutnya setelah departemen pengukuran menuju ke departemen pemotongan. Selanjutnya setelah departemen pemotongan lanjut akan dipindahkan ke stasiun penjahitan. Di sisi lain juga bagian pemotongan itu dimasukkan ke buffer untuk menghindari penumpukan penumpukan bahan. Kemudian untuk penjahitannya sendiri, kemudian selanjutnya untuk proses penjahitan menuju ke proses perakitan. Nah, untuk bahan gagang di sini dari gudang eh, gagang yang berbahan bahan kayu di sini menuju ke conveyor input. Selanjutnya conveyor input menuju ke pemelituran yang kemudian dirakit di proses perakitan bersama dengan kain. Kemudian selanjutnya dari proses perakitan produk dimasukkan eh, di diarahkan ke conveyor output dan kemudian dimasukkan ke QC. Selanjutnya produk dimasukkan ke gudang barang jadi dengan eh, kapasitas 1.000 dan jika ada barang yang rusak akan dimasukkan ke gudang reject dengan kapasitas 1.000. Kemudian di sini terdapat kantin dengan kapasitasnya 100. Selanjutnya di sini ada entity. Untuk entity-nya sendiri terdapat 4, yaitu kain, gagang, kipas jadi, produk kipas yang sudah jadi, dan juga kipas yang rusak. Selanjutnya ada part network. Di sini di sini part network disusun berdasarkan studi kasus yang ada. Ini dari N1 yaitu gudang kain menuju N2 yaitu pengukuran dengan jarak 12 meter. Iya,
yang berjarak 12 meter. Kemudian dari N2 ini menuju N3 yaitu ke arah pemotongan dengan jarak 15. Kemudian ke penjahitan dengan jarak 16 yang ini. Nah, dan juga ini dengan jarak 16 ke buffer. Selanjutnya dari buffer ke penjahitan yaitu dengan jarak 9 meter. Selanjutnya dari penjahitan ke perakitan dengan jarak 8 meter. Nah, di sini dari pemelituran dari pengukuran ke pemelituran bolak-balik yaitu jaraknya 20 meter. Untuk jarak dari pengukuran ke pemelituran itu 20 meter. Untuk jarak pemelituran ke perakitan itu 17 meter dan jarak kantin ke pemelituran itu adalah 17 meter. Nah, di sini adalah untuk uh, jalannya resource. Selanjutnya yaitu adalah operator yang mengoperasikan proses produksi. Di sini terdapat 3 yaitu operator transfer, kemudian operator QC, dan yang terakhir yaitu operator perakitan. Untuk operator transfernya itu ada 2 unit dengan DTS-nya itu adalah clock. Untuk space-nya ini adalah net 1 dan pada N9 yaitu pada di kantin. Selanjutnya ada processing. Nah, ini prosesnya dari proses pertama itu entitinya adalah kain. Untuk bahan baku kain itu adalah entitinya adalah kain. Untuk lokasinya sendiri yaitu adalah gudang kain. Untuk outputnya itu adalah kain juga. Pengukurannya destination-nya itu adalah dari destinasinya adalah departemen pengukuran. Kemudian untuk move logic-nya itu adalah move with operator transfer dan free. Selanjutnya yaitu untuk kain di sini pengukurannya yaitu di sini lokasinya ada dari pengukuran, kemudian operasinya yaitu menunggu selama segini. Kemudian untuk outputnya yaitu masih kain, destination-nya yaitu ke arah pemotongan. Selanjutnya yaitu dari pemotongan ke buffer. Yang pertama itu entitinya masih kain, location-nya itu adalah pemotongan. Untuk operation-nya yaitu ada dari seperti ini. Kemudian selanjutnya yaitu outputnya. Di sini terdapat 4, yaitu yang pertama itu untuk destination-nya itu ke penjahit dengan rule-nya itu first 3. Di sini move logic-nya itu with operator transfer dan free. Move with operator transfer dan free. Kemudian yang
Terus ini ada eh, apa destinasinya ke buffer. Kemudian ini juga sama untuk move logicnya, yaitu move with operator transfer dan free. Selanjutnya ini ada untuk outputnya ini juga kain. Kemudian destinasinya ini adalah penjahitan. Dan untuk rule-nya ini adalah dua, adalah first to. Kemudian untuk move logicnya ini juga sama, yaitu move with operator transfer dan free. Selanjutnya yaitu kain, destinasinya itu buffer. Kemudian ini rule-nya adalah first dan move logicnya juga sama. Selanjutnya yaitu kain, selanjutnya yaitu untuk dari lokasinya itu dari buffer ke penjahit, ke penjahitan, yaitu untuk entity-nya itu sama, masih kain, location-nya adalah buffer. Selanjutnya itu output-nya masih kain, destination-nya yaitu penjahitan, rule-nya adalah first one, dan move logic-nya itu move with operator transfer dan free. Selanjutnya yaitu adalah kain. Selanjutnya yaitu adalah dari penjahit ke perakitan, di mana entity-nya itu masih kain, location-nya itu adalah penjahitan, kemudian operationnya yaitu adalah menunggu selama 3,5 apa ini atau 0,3 menit. Selanjutnya yaitu outputnya adalah masih kain, destinasinya yaitu perakitan. Untuk rule-nya itu adalah join satu karena akan terjadi perakitan. Nah, kemudian untuk move logic-nya yaitu adalah sama, yaitu move with operator transfer dan free. Nah, selanjutnya yaitu bahan bak dari bahan baku kayu. Dari komponen gagang di sini untuk pembuatan gagangnya sendiri yaitu eh dari gudang gagang, kemudian masuk ke conveyor input. Nah, di sini untuk gudang gagangnya, ini entity-nya adalah gagang, kemudian location-nya adalah gudang gagang, selanjutnya output-nya itu adalah masih gagang, dan destination-nya itu adalah conveyor input, dan move logic-nya itu adalah move for 1 minute. Selanjutnya yaitu dari conveyor input menuju ke pembelituran, di mana entity-nya itu adalah gagang, lokasinya adalah conveyor input, outputnya adalah gagang, destinasinya adalah pembelituran, dan move logic-nya adalah move for 1.2 minutes. Selanjutnya yaitu dari pemituran ke perakitan, di mana entity-nya adalah masih gagang, lokasinya adalah pembelituran, dan operasinya adalah menunggu selama segini 3,5 atau 1,5 sampai 3,5 menit. Kemudian outputnya itu masih gagang, destinasinya adalah perakitan. Move logicnya adalah masih sama seperti sebelum-sebelumnya, yaitu move logic with move move logic move with operator transfer then free. Selanjutnya yaitu selanjutnya yaitu adalah dari perakitan menuju ke conveyor output. Di sini yaitu eh, di sini yaitu apa entity-nya itu gagang, location-nya yaitu
perakitan. Kemudian ini adalah operasinya. ATTRL sama dengan 2. Join one kain use operator rakitan for you. Seperti ini. Kenapa join? Karena em, mungkin terjadi perakitan. Mungkin karena terjadi perakitan. Kemudian untuk outputnya itu telah menjadi kipas angin, kipas jadi. Untuk destinationnya yaitu adalah conveyor output. Kemudian untuk move logicnya yaitu move for 1,2 menit. menit. Selanjutnya yaitu conveyor output dari dari conveyor output menuju ke QC, di mana entitinya adalah kipas jadi, lokasinya adalah conveyor output, conveyor. Lokasinya adalah conveyor output, kemudian operationnya tidak ada karena tidak dijelaskan di soal. Kemudian untuk outputnya sendiri yaitu kipas jadi, destinationnya ke QC, dan move logicnya adalah move for 2 minutes. Selanjutnya yaitu QC menuju ke gudang produk jadi. Di mana di mana kipas di mana entitinya adalah kipas jadi, lokasinya adalah QC, dan ini operationnya. Kemudian yang pertama yaitu kipas jadi, destinasinya ke gudang produk jadi. Ini adalah rule-nya. Kemudian ini adalah move logic-nya. Dan selanjutnya yaitu dari QC ke kipas rusak. Ke kipas rusak. Ke gudang project. Di mana outputnya itu tetap kipas rusak. Di mana outputnya adalah kipas rusak. Destinasinya adalah gudang reject. Dan rule-nya adalah seperti ini. Sesuai. Lanjut. Kemudian untuk move logic-nya adalah sama, yaitu 0. Move for 0,5 menit. 0,5 minutes. Nah, setelah dilakukan processing, kemudian kita ke arrival. Untuk arrivalnya itu di sini kita memilih kain dan juga gagang. Seperti ini. Untuk KTUH-nya yaitu adalah 10. Untuk gagangnya adalah 40. Kemudian untuk occurrence di sini untuk kainnya adalah 10, gagangnya 5, untuk frekuensinya itu kainnya adalah 3, dan gagangnya adalah 15. Selanjutnya setelah arrival dilakukan, kita menuju ke atribut, di mana seperti pada proses tadi yang ada untuk yang pertama itu ada ATTRL, untuk tab-nya yaitu adalah integer. Kemudian selanjutnya adalah ini type kain. Kemudian setelah semuanya selesai, jangan lupa dilakukan pengecekan dan save. Setelah itu kita lanjut ke option simulasi, kemudian option. Kemudian kita pilih runtime-nya adalah 8 untuk number of
Replication-nya adalah 30. Kita klik OK. Kemudian setelah itu kita klik Run. Oke. Seperti ini ya hasilnya. Eh, ini adalah garis biru ini adalah pergerakan operator operatornya. Kemudian yang pink ini adalah eh, barang jadi atau barang rusak. Kemudian ini adalah gagang gagang dari komponen kipasnya itu. Kemudian ini adalah kainnya yang dibawa oleh operator. Kita tunggu sampai 30 kali putaran. Setelah itu kita klik yes. Kemudian setelah muncul seperti ini, kita klik replikasinya menjadi all, kemudian OK. Nah, kemudian kita klik entity activity. Setelah itu kita scroll ke bawah hingga menjadi apa pada kipas jadi. Di sini kita pilih yang total exit kipas jadi dari atas hingga akhir dari kipas jadi bawah ini. Kita blok seperti ini. Kemudian kita copy. Nah, selanjutnya kita membuat Excel yaitu G-normalitas, di mana untuk data historis ini didapat dari studi kasus yang telah ada, dapat dari soal yang telah ada. Kemudian selanjutnya yaitu kita mencari data simulasi. Untuk data simulasinya ini adalah untuk baik. Untuk baik itu adalah produk yang jadi yang tidak mengalami reject. Untuk apa? Untuk buruk itu adalah produk yang mengalami reject. Nah, di sini setelah kita salin tadi, kemudian kita apa namanya? Kita salin ke sini. Kemudian untuk yang buruknya kita salin yang ini, yang kipas rusak hingga bawah, kemudian kita salin ke sini. Nah, beda ya. Selanjutnya yaitu validasi. Untuk validasinya didapat dari produk historis, kemudian baik baik didapat dari data simulasi baik. Nah, selanjutnya untuk uji normalitas didapatkan dari data analisis, kemudian deskripsi statis,
Nah, setelah itu ini kita blok dari baik seperti ini. Kita klik OK. Nah, jika sudah klik OK, nanti akan muncul seperti ini. Selanjutnya kita copy paste di sini. Kita copy paste di sini. Begitupun untuk yang buruk kita lakukan dengan hal yang sama. Selanjutnya yaitu eh, data yang sama yang ini maksud saya. Selanjutnya yaitu uji T. Untuk uji T sendiri yaitu oh maaf. Untuk uji normalitas didapat dari eh, data historis ini deskripsi statis. Kemudian eh, ini untuk data historis dari nomor 1 sampai nomor 30. Kemudian kemudian klik OK. Klik OK, namun saya sudah ada ini. Selanjutnya yaitu untuk uji begitupun juga tabel baik yang ini data simulasi ini dapat dari data analisis dari yang baik, dari validasi baik. Selanjutnya itu adalah uji T, di mana kita klik data analisis. Selanjutnya kita klik test to sample equal variance. Untuk yang pertama yaitu tabel satu, variabel satunya didapat dari tabel baik. Kemudian kita blok seperti ini. Seperti tadi. Kemudian ini didapat dari ini. Itu. Kemudian kita klik OK. Nah, jika sudah akan muncul seperti ini. Salah. Seperti ini. Jika sudah didapatkan, ini adalah kesimpulannya, yaitu data dari analisis statik uji hipotesis di tes di atas dapat disimpulkan bahwa nilai p-value sebesar 2,23025 25, di mana nilai tersebut lebih besar dari tingkat signifikan yaitu 0,05. Oleh karena itu, hipotesis 0H0 gagal gagal atau ditolak. Gagal ditolak, yaitu sama dengan menerima HO dan menolak H1. Sehingga tidak terdapat bukti statistik yang cukup untuk menyatakan bahwa terdapat perbedaan rata-rata yang signifikan antara data historis dan data simulasi pada tingkat signifikan 5%. Selanjutnya yaitu dilakukan skenario, di mana untuk skenario nyata didapat dari 10 pertama dari eh, produk jadi atau produk baik. Di sini adalah 65, 62, 61, 65, dan seterusnya. Kemudian skenario 1 didapat dari pertama-tama untuk skenario 1 kita dari pro model tadi kita save as diketik skenario 1. Saya sudah punya skenario 1. Nah, skenario 1 seperti ini.
Kemudian setelah itu kita menuju ke apa namanya, processing. Kemudian kita menuju apa ya yang mau diubah. Apa kemungkinan yang ini diubah itu apa? Ini saya tadi dari eh, model yang pertama yaitu untuk model yang pertama QC-nya adalah 1,07. Nah, kemudian untuk di skenario 1 ini saya ganti menjadi 0,7. Kemudian setelah itu kita menuju ke simulation. Kita option dulu seperti tadi, namun untuk number of replication-nya adalah 10. Kemudian kita run. Setelah itu hasil dari entity apa namanya? Hasil dari entity activity seperti yang tadi. Ki- Kemudian kita apa? Kita copy paste pada skenario 1. Ini adalah ini skenario ini yang pertama nih. Kemudian setelah itu hasilnya didapatkan adalah ini yaitu 62, 62, 66, 64 dan seterusnya. Kemudian setelah itu ini adalah waktu nyatanya, waktu yang pertama yaitu 1,07 diganti menjadi 0,7. Selanjutnya yaitu skenario 2 di mana untuk skenario 2 ini kita menuju ke path network. Kemudian kita ubah jarak-jaraknya di mana untuk jarak untuk jarak di skenario pertama dan skenario sebelumnya yaitu adalah 12, 15, 16, 16, 9, 8, 20, 17, 17. Kemudian untuk path network yang di skenario 2 kita ubah menjadi seperti ini. Nah, selanjutnya kita run lagi seperti tadi. Ya. Kemudian setelah itu hasilnya akan seperti ini. Nah, kita tunggu sampai putaran 10. Nah, setelah itu kita klik oh seperti sebelumnya. Nah, kemudian ini kipas jadinya ini kita copy paste dari yang total exitnya ini kita copy paste. Kemudian kita taruh sini. Ya.
Selanjutnya yaitu untuk di skenario 2 ini kita tuliskan dari gudang kain ke pengukuran berapa, kemudian pengukuran ke pemotongan berapa, seperti ini. Nah, ini adalah ukuran awalnya tadi, kemudian ini adalah apa namanya? Ukuran yang telah diubah. Nah, kemudian untuk skenario 3 kita untuk ya, skenario 3 yang kita ubah adalah location, yaitu yang kita ubah adalah bagian lokasinya, yaitu pada kapasitasnya. Di mana untuk kapasitas awal gudang kainnya itu adalah 1.000. Kemudian kita naikkan menjadi 1.200. Kemudian ini gudang gagangnya adalah yang awalnya juga 1.000 dinaikkan menjadi 1.300. Kemudian ini kantinnya kita ubah dari 100 menjadi 140 kapasitas. Nah, kemudian kita lakukan running lagi seperti tadi. Kemudian kita lihat apa namanya data yang telah di running. Nah, seperti ini. Ini tidak terjadi ke tidak tidak berubah dari skenario 1 ke skenario 3. Nah, kemudian ini adalah hasil dari skenario 3-nya di mana yang diganti yaitu untuk gudang kainnya itu awalnya 1.000 jadi 1.200, gudang gagangnya itu dari 1.000 jadi 1.300, dan gantinya itu dari 100 ke 140. Nah, setelah itu kita cari simple min DC di mana hasil tersebut didapat dari rata-rata dari keseluruhan bukan, maaf. Sebelum itu kita cari dulu DR2-nya di mana DR2 ini didapat dari sistem nyata dikurangi skenario 1. Untuk DR3 itu dari sistem nyata didapat dari skenario 2. Untuk DR4 dari yaitu sistem nyata dikurangi skenario 3. Lanjut sampai rekat rekait rekapitulasi ke 10. Selanjutnya yaitu mencari simple min DC di mana eh, angka ini didapat dari rata-rata dari eh, yang pertama yaitu skenario yang pertama, yaitu hasilnya adalah 0,3. Untuk DR3 yaitu hasilnya adalah negatif 9,6, dan eh, DR4 itu juga didapat hasilnya adalah negatif 9,6. Selanjutnya itu sampel standar deviation didapat dari rumus berikut. Sampel standar deviation. Oh ya, berikut sama halnya dengan DR3 dan DR4. Untuk sampel variance itu didapat dari keseluruhan varian varian sampelnya seperti ini. Kemudian DR3 dan DR4 juga. Selanjutnya yaitu sampel varian didapat dari salah.
Standar errornya didapat dari rumus berikut. Keseluruhan dibagi akar 10. Standar deviasi dari semua ini kemudian dibagi 10. Itu pun juga DR3 dan DR4. Kemudian untuk CR-nya adalah 3, A-nya adalah 0,05. Kemudian untuk A2-nya sendiri didapat dari pembagian dari A dibagi 3, yaitu A dibagi CN. Selanjutnya yaitu T-value-nya. T-value sendiri didapat dari kesimpulan sebelumnya, yaitu ini. Nah, dari ini. Nah, 2,23 bla bla bla. 2,23 ini didapat dari P ini, dapat dari P value yang ini. Nah, kemudian lanjut yang tadi. Nah, setelah itu kita cari BBDI-nya, yaitu didapat dari simpel main JJ dikurangi dalam kurung P-value-nya dikali dengan standar error-nya. Jadi hasilnya yaitu adalah 0,03. Kemudian yang ini juga sama, tapi bedanya untuk yang ini itu eh, apa namanya? Untuk simple min-nya itu nanti ditambah dengan dalam kurung dengan apa perkalian dari T-value dan standar error. Jadi perbedaannya adalah yang ini untuk BBJI-nya itu dikurang, untuk BAJI-nya itu nanti ditambahkan. Dan hasilnya adalah seperti ini. Kesimpulannya yaitu yang pertama adalah DR2, yaitu kesimpulannya adalah berbeda signifikan karena ya atau apa sih, berbeda signifikan di mana BI dan BA ini sama-sama pengaruh positif. Untuk DR3 yaitu yang ini adalah berpengaruh negatif dan D4-nya adalah juga pengaruh negatif. Nah, seperti itu. Sekian dari penjelasan tugas penjelasan eh, ujian penjelasan hasil pekerjaan saya untuk mata kuliah simulasi sistem industri pada ujian tengah semester ini. Sekian, mohon maaf jika ada salah kata. Saya ucapkan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.